Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, MM, dan PM ya. Di video tutorial ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara menjalankan SAP IDES ya. Jadi teman-teman yang sudah memiliki SAP IDES dari saya ya, member-member yang sudah mempunyai SAP IDES, saya akan memberikan petunjuk secara singkat ya bagaimana cara menjalankan SAP IDES agar nanti tidak terjadi kesalahan ya. Sesungguhnya nanti kalau teman-teman sudah memiliki SAP IDES dari saya, jika terjadi crash gitu ya, nanti bisa di copy ulang di tempat saya tanpa batas ya, boleh berkali-kali. Namun kita memberikan panduan yang supaya tidak terjadi crash ya. Pertama tentu Anda harus punya master ya. Apa yang saya copy ini nanti Anda jadikan sebagai master ya. Lalu nanti ada copy lagi ke tempat lain ya. Jadi boleh demikian supaya nanti tidak, kalau terjadi crash Anda udah mempunyai masternya gitu ya. Oke, jadi itu materi di video tutorial ini ya. Saya mau tunjukkan bagaimana cara running SAP IDES. Sebelum masuk ke materi, di sini sapindonesia.net ini ada materi tentang SAP PP ya. Ada artikel-artikel, video tutorial, dan pembahasan skenario-skenario yang ada di SAP PP. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Namun di sini durasinya tidak lama ya, sekitar 15 sampai 10 menit pembahasan saya. Tapi ini cukup menjadi referensi untuk teman-teman yang di PP ya, di konsultan PP. Nah, untuk yang lainnya di sini juga ada SAP PM. Nanti teman-teman bisa cek situsnya. Ini free ya. Teman-teman bisa lihat nanti, bisa mengakses ke sini ya. Ini silabus PP. Ini pun sudah lengkap ya pembahasannya. Nanti teman-teman bisa lihat sudah lengkap, baik dari overview, master data, kemudian sampai ke configuration. Target saya untuk member-member yang sudah mengikuti pembelajaran SAP dari saya, tentunya saya berharap nanti juga bisa mengikuti jejak ya yang saya sudah lakukan, yaitu targetnya adalah teman-teman menjadi konsultan di bidang SAP PP, QM, dan MM ya. Nah, ini yang QM ya, Quality Management. Ini pun materinya sudah lengkap ya, sama konsepnya tadi dari master data, kemudian ada transaksi dan sampai ke configuration ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri. Namun itu kembali, durasi yang saya sampaikan di sini tidak lama, dan tentu saja ini mungkin Anda akan bingung ya mempelajarinya, untuk khususnya yang mereka masih baru di SAP ya. Nah, ada situs yang sudah saya kumpulkan di materi sapindonesia.net. Nanti teman-teman bisa masuk juga ke sini. Namun yang di sini tentunya yang sudah menjadi member ya, yang sudah menjadi member bisa mengakses situs ini gitu ya. Nanti teman-teman kalau member dulu ya, tentunya ada biaya ya, mohon maaf aja, ini ini kan suatu karya. Nanti teman-teman bisa lihat deh, bisa ke WA ke saya berapa budget yang dibutuhkan, dan konselingnya ini tidak terbatas ya. Teman-teman kapan saja bisa diskusi tentang modul yang saya bawakan di sini, PP, QM, MM, dan PM ya. Di sini untuk PP ini ada materi sampai 24 materi ya, cukup powerful sekali nih, khususnya teman-teman yang memang targetnya yang tadi yang saya bilang untuk menjadi seorang konsultan. Nah, teman-teman bisa belajar di sini secara prosedural dengan saya, khususnya yang baru-baru ya. Nanti secara bertahap dari materi pertama, konsepnya dulu ya, pahami dulu, baru nanti masuk ke master data gitu ya. Ini video tutorialnya banyak sekali, udah siap ya. Teman-teman bisa belajar dengan saya nanti. Untuk ini bisa akses kapanpun, teman-teman selagi ada kuota nanti silakan akses kapanpun ya. Kita lihat yang QM.
Nah, untuk QM juga kita sudah mempunyai materi sampai 24 ya. Jadi memang yang saya bilang sudah lengkap itu memang materinya sudah selesai ya. Jadi saya sedang mengembangkan ke materi yang lain. Nah, di sini ada overview-nya, ada master data sampling prosedur ya. Nanti Anda bisa bandingkan dengan yang di sini. Di sini kan ada materi, beberapa materi ya. Teman-teman yang memang biasa di QM pasti paham ini ya maksudnya. Nah, ini kalau yang memang mau belajar QM, saya arahkan dari awal ya sampai ke configuration ya. Kalau Anda bingung, Anda pun bisa konseling ke saya selagi saya tidak repot ya, saya bisa jawab gitu. Selagi yang saya mungkin ada kesibukan, nanti bisa tetap aja dijawab dalam waktu yang memang saya udah senggang gitu ya. Ada banyak, begitu pula yang ini udah semua ya. Materinya saya udah sajikan, sudah semua lengkap. Teman-teman bisa bisa langsung akses gitu ya. Nah, ini yang PM plan maintenance, ini juga disajikan dalam 20 materi, tapi cukup lengkap juga, sudah lengkap ya. Ini yang berbayarnya, dan ini durasinya memang lama. Nah, ini yang berakses secara langsung. Nah, untuk teman-teman yang memang nanti sudah jadi member, dan pastinya saya akan kirimkan ya, file-file ini saya akan kirimkan semua ke email, ke Gmail ya, ke Gmail teman-teman untuk bisa di-download gitu ya. Atau ini pun bisa teman-teman kirim ke saya flash disk gitu ya, bisa juga, caranya terserah bagaimana enaknya aja. Nanti flash disknya nanti bisa dari saya atau dari teman-teman. Nanti saya isi, atau Anda bisa download dari linknya Gmail yang saya kirimkan ke Gmail teman-teman ya, bisa juga seperti itu ya. Oke, saya kira itu situs yang sudah saya buat, tinggal Anda belajarnya dan tinggal Anda mengakses. Nanti kalau ada masalah, baik itu di sini di modul saya, ataupun nanti ada masalah di perkantoran yang tentunya teman-teman yang menggunakan SAP, bisa kita diskusi ya. Saya mengharapkannya diskusi, karena bukan berarti saya tahu semua ya. Pastinya SAP berkembang terus dan permasalahan juga berkembang terus. Untuk itu untuk masalah di luar materi ini, kita sifatnya diskusi. Selagi saya bisa, saya akan berikan arahan ya. Oke, ini saya udah install SAP IDES. Nanti teman-teman kalau sudah install SAP IDES, itu munculnya seperti ini. Dia ada VMware Player ya. Jadi SAP IDES ini berjalan secara portable. Portable itu artinya kita tinggal copy langsung running ya. Kita copy dengan running. Tentu saja persyaratan yang harus ada teman-teman miliki adalah komputernya harus ya yang powerful lebih baik gitu ya. Namanya SAP karena dia berat ya. Jadi teman-teman harus siapkan yang betul-betul powerful ya. Saya cek di sini untuk yang saya punya, saya Intel Core i7 ya. Kemudian ini minimalnya 1632, lebih oke lagi, lebih cepat lagi. Itu yang pertama. Kemudian ini saya pakai SSD ya. SSD-nya minimal saya punya 223 GB. Lebih besar, lebih bagus lagi gitu ya. Idealnya seperti itu, sebisa mungkin begitu, agar tidak terjadi masalah nanti pada saat running SAP IDES ya. Oke, setelah nanti ada panduannya, saya kirim. Pastinya teman-teman yang udah membeli SAP IDES saya kasih panduan ya. Oke, saya jalanin yang ini, saya klik 2 kali. Nah, teman-teman nanti lihat di sini ada open. Kalau yang ini kalau kayak gini cancel aja, dia minta update situs. Nah, kalau ini saya ada 2 SAP IDES. Nah, kalau teman-teman belum ada ini, nanti jalanin di open sini ya. Kemudian arahkan ke di mana data SAP IDES-nya disimpan ya. Saya misalnya di D, kemudian saya nyimpennya di sini. Kemudian ini file ini ya, maxdb ya. Oke, open seperti itu. Nah, ini ada Windows Server 2003, Anda klik kemudian open. Nah, seperti itu. Dia langsung jalan. Teman-teman perhatikan sekarang, ini restoring state karena memang saya udah pernah buka, kemudian saya paksa keluar sehingga munculnya seperti ini. Jadi dia tidak akan rusak.
Nanti kalau teman-teman yang belum pernah buka VMware, dia akan berjalan normal. Ini restoring karena saya udah pernah buka ya. Jadi kalau yang udah buka dia tampilannya nggak gini. Nah, tampilan berikutnya adalah di Windows Server 2003. Anda perhatikan di sini ada VMware playernya udah jalan ya. Jadi Windows Server 2003 berjalan di atas di background ya, di atas di background VM player ya. Dia jadi di bawah VM player. Oke, Anda arahkan mouse ke sini, oke. Kemudian Ctrl Alt Del to begin. Ctrl Alt Del. Nah, seperti itu ya. Nah, pada saat muncul administrator, ini kan di server ya, Windows Server 2003, ininya administrator, Anda masukkan initial. Anda perhatikan nanti di mana di user guide-nya saya udah bikin, kita tulis aja ya. Initial. Nah, seperti itu ya. Oke, Ctrl C, saya copy ke sini. Ctrl V. Ketik aja lah inisial ya. Oke. Anda harus bersabar di awal ya. Memang saya kan kapasitasnya ngepas gitu ya. Nanti teman-teman yang lebih besar akan lebih terlihat cepat ya. Jadi untuk tahap awal menjalankan SAP IDES ini memang semua juga yang portable itu akan berjalan lama karena dia harus loading datanya gitu kan ya. Kemudian banyaklah hal-hal yang memang harus dia jalankan. Jadi Anda harus bersabar di awal-awal. Nanti saya jamin setelah masuk ke SAP-nya ya, nanti akan terlihat cepat ya prosesnya. Jadi di sini jangan punya pikiran bahwa wah kok lambat dan seterusnya. Ini memang dia proses awal aja gitu ya. Nanti kalau udah jalan akan lebih enak. Oke, jadi mohon bersabar, ditunggu dulu. Sambil menunggu saya ini udah selesai ya, cukup sih segini, cukup, nggak sampai 5 menit kan. Nah, ini bisa diklik, bisa dikeluarkan. Anda perhatikan di sini ada local area network, ini udah jalan ya. Nah, dari menu ini ya, teman-teman perhatikan deh. Dari menu-menu ini Anda harus menjalankan yang namanya sub management. Ini ya. Ini sub management, saya klik 2 kali sub management console. Nah, seperti itu. Anda perhatikan. Kemudian Anda arahkan ke ini yang SAP ini ya. SAP ini datanya SAP di sini. Oke. Nah, muncul sebelah kanan seperti itu, tanda biru. Yang tanda putih ini berarti dia masih off ya, belum jalan. Nah, kita running dulu. Cara runningnya di sini ada 2 tombol, satu untuk start, satunya untuk stop ya. Karena kita belum mulai, kita start dulu ya. Ini start, saya tekan. Nah, dia muncul ini password sama, passwordnya sama. Anda masukkan ini sial gitu ya. Oke. Nah, dia akan baca database. Tunggu. Sekali lagi di tahap-tahap awal ini Anda harus bersabar ya, harus bersabar. Tapi kalau ini saya dengan kapasitas minimal ya. Jika teman-teman lebih punya budget banyak, Anda up aja semua device ini agar terlihat lebih cepat. Itu akan lebih nyaman Anda bekerja di SAP ya. Ini Anda perhatikan di sini sekarang ada 2 warna ya. IDES ECC60 ini masih kuning, masih dia menunggu loading. Sementara yang satunya IDES ECC61-nya sih sudah hijau. Jadi berharap kita dua-duanya hijau ya, yang 0 maupun yang 1 hijau. Baru kita berlanjut ke yang lain, ke SAP Logon ya. Ditunggu dulu ini. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa memang SAP ini berjalan database-nya itu di non portable itu juga dia lama ya, besar ya.
Anda terbayangkan kalau misalnya nanti Anda di kantor yang sudah menjalankan SAP, jika T-code misalnya, T-code itu adalah sebutan pemanggilan transaction code ya kalau di SAP. Jika dia belum pernah dijalankan, maka dia akan proses namanya compiling ya, compiling dulu, kemudian baru running. Itu di awal-awal. Jadi dia ibaratnya, nah ini udah tanda gini ya, tanda merah gini, dia siap-siap mau mau load secara keseluruhan. Jadi kalau untuk yang baru ya, nanti dia ada compiling dulu, nanti dia baru bisa run. Nah lalu berikutnya, untuk hari-hari berikutnya, karena T-code itu sudah pernah dijalankan, maka dia akan running terus, akan lebih cepat gitu. Berbeda dengan di portable sini ya, karena kita selalu di awal itu membuka seperti ini dan tidak berjalan 24 jam ya, berarti teman-teman harus membukanya seperti yang saya lakukan ini. Jadi agak bersabar ya, karena yang kita harapkan nanti setelah running ini, nah ini udah mulai ya, udah hijau. Setelah running ini kita bekerja di SAP-nya akan lebih cepat ya. Di awal aja ini, di awal pada saat loading database. Oke. Kemudian ini bisa sambil menunggu, teman-teman bisa masuk ke situs dulu, ngeliat-liat seperti apa gitu ya. Jadi di awal, nanti kalau udah running, tunggu, belum juga, belum ya. Atau teman-teman perhatikan berapa lama dia akan berubah ya, dari kuning menjadi hijau. Kita bisa mencoba ya, saya coba sambil menunggu. Ini ada SAP logon ya, kita coba, baiknya nanti hijau semua, tapi kita coba ya, kita coba apa yang terjadi. Saya manggil SAP logon. Oke, Anda lihat di sini sudah hijau dua-duanya ya, sudah siap. Tadi kita sudah manggil logonnya. Sekarang berikutnya tunggu ini sampai logonnya, kita ulang. Connecting. Anda perhatikan di bawah sini ada tab-tab ya. Di ini yang database, ini yang logon ya. Audit gitu ya, menjalankan SAP-nya. Oke, ini udah jalan. Sebentar, ini kita kecilin ya, jangan dikali ya, ini kecilin. Ini ada, Anda lihat di sini ada dua kelihatannya ya. Ini saya kecilin dulu sebentar. Nah, ini udah masuk ya. Welcome to IDES ECC 6 ya. Anda perhatikan di sini klien ya. Kliennya adalah 800, kemudian sesuai panduan Anda masukkan usernya adalah, tunggu sebentar, ini lagi jalan.
Oke, di user Anda masukkan di sini user 01 ya. Kemudian passwordnya adalah ya 123456 ya. Jadi user adalah user 01, password 123456 ya. Oke, ini saya sudah, kemudian saya enter. Nah, Anda perhatikan di sini bukan database-nya, walaupun sudah hijau dua-duanya tadi kan, tapi dia juga ada tahapan-tahapan loading gitu ya. Nah, ini sudah terlihat di sini SAP demo system, IDES ERP, kemudian di sini ada menu ya. SAP IDES yang saya punya ini, jadi Anda bisa fungsional PP, QM, MM, FICO, FICO gitu ya. Kemudian juga ABAP. Semua saya udah coba di sini, udah bisa aktif untuk semua fungsional dan teknikal. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Kemudian ini udah masuk. Misalnya saya mau coba, saya mau bikin ya. Coba misalnya saya tiketnya itu adalah untuk bikin order CO01. Nah, Anda perhatikan di sini create production order. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini masih relatif lama. Kenapa? Karena masih banyak yang dibuka. Misalnya saya bikin roti ya. Nanti teman-teman bisa, yang sudah ngopi dari SAP IDES dari saya, bisa ambil contoh material roti ya. Di sini production plan-nya adalah 1000 ya. Kemudian order type-nya ZP01. Ini adalah produksi. Kalau teman-teman paham di produksi, tentu ini sudah nggak asing lagi ya. Oke, enter. Nah, ini ceritanya di PP, di SAP PP kita mau bikin roti ya, di plan 1000, kemudian tipenya adalah ZP01. Nah, seperti ini ya. Misalnya saya mau buat 10 ya, 10 pieces roti gitu ya. Nah, kemudian ininya saya bikin sekarang current date. Teman-teman perhatikan deh ya. Pada saat di current date ini ada pesan di bawah tanggal 24, kan sekarang hari Minggu ya. Tunggu sebentar, ini masih. Oke, copy routing, copy master data dari PP. Master data PP banyak, nanti lihat di materi dia ada routing, ada BOM, ada work center, production person. Itu akan dikopikan ke sini, ke material roti. Oke, kemudian kita lihat ya. Sebentar saya ajarkan caranya. Ini bisa running nggak, bagaimana. Nah, ini ya teman-teman perhatikan, isi tanggal 24 bulan 4 2022. Jadi SAP yang saya punya ini, yang saya kopikan ini adalah up to date sampai sekarang ya, open. Jadi nanti teman-teman bisa pakai langsung ya. Kita lihat di ini tadi yang saya sebut, apakah memang sudah di copy. Ini tampaknya udah masuk ya, routing BOM. Di sini kita bisa lihat di production version, kita cari ya. Nah, misalnya saya pakai yang ini ya. Pembahasannya nanti Anda lihat di situs lah. Ada situs yang memang free untuk membahas masalah PP ya, di sapindonesia.net. Oke, kita lihat ke general. Ini tanggal sekarang. Kemudian saya coba save ya. Ini ada save. Determine cost. Nah, di dalam proses pembuatan roti itu dia ada perhitungan ya, perhitungan biaya cost ya, baik itu pada raw material, pada BOM. Jadi waktu bikin roti kita ada BOM-nya ya. Di sini nanti saya cek ada BOM-nya. Kemudian juga ada mesin yang dipakai, katakanlah mesin mixer, ada activity yang dipasangkan di dalam mesin. Nah, di proses PP itu seperti itu. Jadi dia menghitung raw material itu jadi
ini error, oke, nggak ada masalah. Ini karena memang kita udah belum hitung, tim accounting belum menghitung costnya, tapi kita akan lihat di dalam roti ini ada komponen apa, kemudian ada routing apa ya, kita lihat sebentar ya. Biasanya kalau udah berjalan lama ini agak cepet nih. Nah, oke ya, ini nomornya ya. 210000141 ya. Saya coba ceng di sini. Enter. Oh, oke, kita ulang. /n, saya tutup dulu. Nah, kalau teman-teman memorinya cukup, itu bisa langsung buka open karena saya memorinya kurang, jadi saya harus bukanya dari sini ya, satu persatu gitu. Kadang bisa juga sih kalau memorinya lagi free. Oke, nah ini saya ceng. Saya keluarkan dulu. Oke, saya coba dari sini CO02, saya enter. Nah, muncul ya tadi yang 10. Nah, ini master datanya seperti ini. Nah, saya tadi udah di save, kemudian di produksi itu kita melakukan proses rilis ya. Ini ada bendera hijau, saya rilis. Anda perhatikan statusnya di sini, CRTD belum rel ya, belum rilis. Nanti dia akan berubah menjadi rilis. Nah, ini udah rel ya. Kemudian saya save. Oke, muncul lagi error ini, nggak apa-apa. Oke ya. Kemudian biasanya di produksi setelah rel, dia akan melakukan proses konfirmasi ya. Ini saya copy /n CO11N ya. Saya coba CO11N. Ini adalah proses konfirmasi. Nah, muncul tampilan ini, saya masukkan ordernya, kemudian operationnya 10 ya, yang 10 saya masukkan, enter. To be confirm 10, oke. Anda perhatikan di sini kalau lihat di good movement itu pergerakan barangnya, nah dia akan muncul romet ya, saya back, kemudian saya save. Nah, kadang-kadang ini karena memorinya lagi full nih, ini agak biasanya cepet ya, saya biasanya cepet karena memori saya lagi banyak dipergunakan, jadi dia agak delay ini. Nah, kemungkinan juga nanti terjadi di SAP di sini pada saat Anda menjalankan beberapa tiket, dia muncul runtime ABAP error seperti itu ya. Itu tidak masalah, Anda ulang lagi aja. Biasanya penyebabnya karena memang kapasitasnya yang terbatas, sehingga dia nggak bisa ngelink gitu kan. Dia sebenarnya tiket yang kita jalankan itu di SAP, dia ngelink dengan beberapa tabel yang banyak ya. Jadi kalau memori teman-teman kurang, dia akan nggak kecape ya. Jadi itu tidak masalah, nanti Anda ulang lagi aja prosesnya gitu ya. Nah, ini kebetulan biasanya saya cepet nih, ini lagi lola nih. Kenapa nih? Ini posting good movement.
Oke, ini udah selesai ya. Kita kembali ke /n CO02. Tadi kita udah konfirmasi. Nah, kalau sudah konfirmasi, ya ini saya keluarkan semua aja. Saya ulang dari sini CO02. Oke, saya enter. Masih ya. Kemudian lagi banyak dipergunakan. Tunggu. Ini coba ini saya keluarkan dulu ya. Ini ada dua nih. Kita lihat ini saya buka dua jadi dia lambat. Saya jalan dari sini aja ya. Oke, besar 1. Oke, kemudian CO02, masukin ordernya, enter. Nah ini ya, sekarang statusnya udah berubah, PCNF rel, PCNF. Teman-teman bisa lihat di sini information. Ya, PCNF adalah partial confirmed ya. Seperti itu. Tadi saya mau menunjukkan bahwa di sini ada bom ya, bom cara pembuatan roti. Ini ada di sini gambar ini. Nah, dia ada tepung, ada gula gitu ya, 20 kilo seperti itu. Kemudian ada proses routingnya juga di sini. Routing. Nah, seperti itu ya, routing operation. Ini contoh aja gitu. Oke, saya kira ini sudah cukup bisa berjalan ya, SAPDS-nya tidak ada masalah. Nanti teman-teman bisa coba dengan tikot-tikot yang lainnya. Nanti kalau ini, karena ini saya menyebutkan contoh material agar teman-teman bisa mengacu ke sini ya. MM03 untuk list kode material. Saya misalnya ambil material yang roti tadi, Anda bisa ikuti saya. Nah, di material roti ya, Anda perhatikan di sini, ini ada beberapa namanya select view ya. Ini di MM ya, nanti ada materi MM juga. Kita lihat, misalnya saya pilih yang inilah ya, quality accounting ya. Mana aja bebas, semua juga nggak apa-apa. Saya contoh aja. Oke, pelan-pelan ya, plannya 100.000, enter. Nah, seperti itu ya, satuannya pieces, kemudian MRP-nya juga ada MRPD dan seterusnya ya. Nanti teman-teman bisa meniru dari sini ya, kode material ini. Saya akan satu lagi, saya akan tunjukkan tikot untuk melihat list material. Ini MM60. Nah, Anda masukkan misalnya plannya aja ya. Di sini saya masukkan plan. Kemudian ini boleh dicentang, boleh enggak. Ini yang ada harganya dan tidak. Kemudian saya execute. Kenapa saya tunjukkan ini? Nanti teman-teman biar nggak bingung gitu. Ini gimana, dari mana mulai, gimana caranya? Nanti Anda bisa meniru ya, menirukan dari material yang ada. Misalnya saya mau buat material ya, buat material dari material-material yang ada. Anda bisa copy as gitu ya, atau copas gitu ya, terserah Anda. Kalau memang udah paham, Anda bisa create sendiri material ya, MM01, terus ke prosesnya teman-teman, misalnya ke proses PP, apalagi master datanya, ke proses PM misalnya, apalagi master data dan seterusnya ya. Ini sih di sini saya hanya memberikan gambaran secara sederhananya aja ya. Nah, seperti ini ya. Ini bisa teman-teman menirukan dari yang sudah ada tuh ya. Satuannya material type-nya di sini ada first untuk jenis produk, ada raw untuk raw material, half untuk SFG ya. Banyak nih di MM60 ya di sini.
Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk permasalahan yang mungkin Anda hadapi nanti ketika menjalankan SAP IDES, ya nanti hubungi saya aja. Semoga saya bisa memberikan arahan dan kita bisa bekerja sama ya, sama-sama belajar untuk yang saya harapkan itu mencapai target konsultan di SAP bidang SAP modul, tentunya teman-teman yang inginkan ya, misalnya yang konsultan SAP PP ya, atau QM atau konsultan PM ya. Nanti silakan kontak saya di WA, kita bisa diskusi. Terima kasih ya atas perhatiannya, mudah-mudahan ini dapat membantu dan dapat bermanfaat untuk melancarkan pekerjaan di kantor ya, untuk pekerjaan di tempat-tempat Anda. Saya Ahmad Yusuf Arif ya, sampai jumpa di video tutorial berikutnya di materi yang lain tentang SAP PP, QM, MM dan PM. Assalamualaikum.